Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi video yang kedua, yaitu materi tentang inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan dalam pendidikan, baik menyangkut ide, praktek, atau metode atau objek, serta kualitatif dari beberapa hal yang ada sebelumnya dan sengaja disusun untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dalam memecahkan masalah. B. Sasaran inovasi pendidikan. Setelah membahas tentang inovasi pendidikan, kita akan membahas tentang sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan juga meliputi beberapa hal, yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan program dan tujuan. Guru adalah ujung tombak dan pelaksanaan pendidikan, merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Guru harus mampu membawa siswa kepada tujuan yang hendak dicapai. Hal-hal yang dapat membentuk kewibawaan guru antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Yang berikut, siswa. Sebagai objek pertama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, peran siswa dalam inovasi pendidikan juga tidak kalah pentingnya dengan peran unsur lainnya, karena siswa juga bisa berperan sebagai pembawa materi kepada teman-temannya dan dapat menjadi pendengar materi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, siswa perlu diajak terlibat atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut. Berikut kurikulum. Dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peran yang sangat penting sama dengan peran lainnya. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Yang berikut, fasilitas. Dalam inovasi pendidikan ini, fasilitas yang termasuk adalah gedung sekolah, bangku, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Tanpa adanya fasilitas, inovasi pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas juga harus diadakan. Inovasi pendidikan dan tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya fasilitas yang tadi saya sudah katakan, inovasi pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, masyarakat. Yang berikut, masyarakat. Pendidikan sebenarnya dapat mengubah masyarakat jadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat di sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu. Jadi kalau tanpa melibatkan masyarakat di mana peserta itu berasal, inovasi pendidikan itu akan terganggu. Ciri-ciri, kita masuk yang ke berikut, yaitu ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan ini dapat kita lihat dari yang pertama, ketika orang tua, masyarakat mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua ke guru atau dari rumah pindah ke sekolah. Maksudnya inovasi pendidikan ini misalnya sekarang ini, yaitu orang tua melepaskan kita dari rumah untuk datang ke sekolah untuk diasuh oleh orang tua yang ada di sekolah, yaitu bapak ibu guru. Yang berikut, terjadi adopsi kata yang ditulis ke integrasi lisan. Yang berikut, adanya alat-alat elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain.
Jadi dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dan teknologi pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari ciri di atas ada ciri penting yang mempengaruhi inovasi pendidikan, yaitu esensi itu sendiri, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga waktu dan proses penerimaan. Waktu dan proses penerimaan ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap bujukan, tahap konfirmasi, tahap pengambilan pemutusan, tahap implementasi. Yang keempat, sistem sosial. Yang berikut D, prinsip inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan memerlukan analisis. Analisis di sini artinya inovasi dapat terjadi kalau kita memiliki kemampuan untuk menganalisis. Yang berikut sifatnya komplementual dan preseptual, yang artinya sifat ini muncul karena adanya permulaan dan keinginan. Artinya keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Yang yang berikut dampak inovasi pendidikan. Di sini dampak inovasi pendidikan ini ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Bidang teknologi, munculnya media massa, munculnya metode pembelajaran yang baru, seperti metode pembelajaran yang baru yaitu pengajaran di luar rumah, di luar sekolah, pembelajaran di luar sekolah. Berikut sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Maksudnya sistem pembelajaran tidak harus tatap muka ini siswa dan guru dapat melakukan daring, yaitu online, secara online. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Dalam kemajuan kita bisa rasakan dampak positifnya, yaitu dampak positif dari inovasi pendidikan, yaitu lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat melalui internet. Yang berikut dapat berkomunikasi dengan teman walaupun berjauhan, yaitu yang berikut yaitu dampak positif. Dari dampak positif yang di atas ada juga dampak-dampak negatif dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, kemerosotan moral, yang kedua kenakalan remaja seperti miras dan lain-lain. Baik, terima kasih. Itu sekian dari saya mengenai inovasi pendidikan.